إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان ربه ويهودانه Surah Al-Azim, Surah Al-Karim. Jemaah yang berbahagia, alhamdulillah segala firman kita senantiasa menyatakan Allah SWT atas limpahan kenikmatan yang diberikan pada kita yang pada siang hari ini kita memiliki kesempatan Allah SWT untuk membuktikan atas keyakinan kita, yakni setelah jemaah di masjid ini. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kami tahu hati berwajib pada diri kami sendiri dan kepada jemaah semuanya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya segala permasalahan di dunia ini dapat diselesaikan. Dengan takwa itu pula kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan takwa itu pula kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi yang tertinggi di antara para manusia. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi jemaah yang dimuliakan Allah berfirman dalam Al-Quran wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menciptakan kalian, memberikan kalian, memberi modal dengan sam'a, pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jemaah yang Allah, di sini ada satu hal yang menarik. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan bahwa kita semuanya sesungguhnya berangkat dari hal yang sama. Berangkat dari hal yang sama dengan modal yang sama, yakni tidak tahu apa-apa. Tapi kita diberi modal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga hal, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu secara bertahap. Kalau secara medis itu bertahap. Pendengaran ini bagian panca indera yang berfungsi secara sempurna manusia. Yang pertama adalah pendengaran. Di bayi yang ada dalam perut ibu dalam usia 7 bulan ke atas, sudah berbentuk bayi, itu sudah bisa mendengar. Maka diajarkan gunakan kalau masih ada istri ataupun anak kita yang sedang hamil,
mengandung, maka dipercaya Quran, sholawat, dan seterusnya di samping. Sehingga kan bayi itu mendengar. Maka begitu lahir, yang pertama kali dikenal oleh pada bayi tadi adalah asma Allah. Maka diazan dengan anak jamaah Allah. Ini berurusan. Ketika lahir mata pun absor penglihatan itu berfungsi, belum berfungsi secara sempurna. Setelah sekian bulan baru mata tidak berfungsi, terusnya baru hati dan seterusnya. Jamaah Allah, ini modal bagi setiap manusia. Dan bukan sama, ada yang orang Indonesia, orang Eropa, orang Afrika, orang Arab, sama semua. Tergantung pengelolaan tiga hal tadi. Maka oleh karena itu tergantung kita masing-masing dan orang tua yang mengelola bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang generasi Quran, generasi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mawludin yuladu an fitrah, wa abawahu yunasiranihi aw yuhadinanihi atau yumajidan." Setiap bayi berkelahiran dalam kondisi yang fitrah. Fitrah itu artinya kecenderungan mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung mengabarnya sang Khalik. Jadi kecenderungannya adalah mengakui adanya wujudullah atau adanya sang pencipta, wujudul Khalik, pencipta. Sehingga semua bayi, semua manusia, ba'abawahu, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Kata-kata ba'abawahu, orang tua adalah simbol lingkungan yang paling dekat dengan anak. Jadi orang tua adalah simbol lingkungan yang paling dekat dengan anak dan yang sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, berilah lingkungan yang baik kepada anak-anak kita agar mereka cenderung pada membela Islam, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi seseorang yang lahir dari ibu dan bapaknya orang baik, tapi ketika lingkungannya jelek, bisa jadi dia akan terhambat psikologisnya sehingga menjadi jelek. Atau sebaliknya, dia lahir dari orang tua yang jelek, tidak pernah beribadah kepada Allah dan seterusnya, tapi dia berada di lingkungan yang baik, maka dia akan menjadi baik. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berilah lingkungan yang baik kepada anak kita, baik masih kecil maupun yang sudah besar. Ketika sudah waktunya sekolah, berilah sekolahan yang cenderungnya kepada kita lihat apakah ada orang Nasrani yang sekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Hampir dikatakan tidak. Apalagi dimasukkan pondok pesantren, tidak ada. Tapi apakah ada orang-orang Islam masuk ke sekolah-sekolah Nasrani? Jelas judulnya sekolah Nasrani. Banyak. Ini menjadi perhatian kita. Artinya apa? Kita menyerahkan anak kita kepada sekolah-sekolah yang non-muslim yang sudah jelas judulnya, agar anak kita dinasranikan. Berikannya begitu. Karena diserahkan untuk di sekolah cuma ini yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk
berpikir bagaimana kita mengelola tiga model, sehingga sampai dewasa dia akan menjadi Islam setengah, jadi orang Islam yang jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena anak ini adalah aset terbesar. Orang tua bisa masuk surga dalam kerana dia agama. Maka dengan ini jangan persoalan pendidikan, persoalan psikologi. Jamaah sesungguhnya manusia itu terdiri dari tiga unsur. Manusia itu terdiri dari tiga unsur. Munafirul insan yang pertama adalah ruh. Yang kedua dasar. Dan yang ketiga akal. Ruh itu makanannya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia beriman yang kokoh, punya akidah yang kuat. Ini makanan ruh. Ada yang kita makan gitu. Dan akal makanannya adalah pengetahuan. Mufakkur untuk meluaskan rumah, yaitu al-ilmu. Ilmu ini makanan. Bisa jadi kita secara fisik sehat, subur, gemuk, tapi ruhnya terus kering. Atau akal, ya ilmunya sedikit. Hingga untuk memahami satu ilmu, bisa jadi kebalikannya. Ruhnya bagus, tapi jasanya terus kering. Jadi tidak seimbang. Ini yang tidak diinginkan ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyarankan kita untuk seimbang antara ruh, akal, pengetahuan, dan juga jasad. Jasadnya kuat, koyunism, kemudian salimul akidah. Akidahnya itu lurus, kekuatan dan ruh. Dan bersebut itu wawasan Allah. Inilah orang mukmin yang hakiki. Inilah yang kita harapkan generasi-generasi saat ini. Apalagi generasi muda saat ini. Anak-anak diem, anak-anak. Jadi inilah yang harus kita pahamkan bersama. Jemaah yang Allah, ini sudah memasuki generasi Z, di mana generasi milenial ini berbeda dari yang dulu. Maka faktor informasi ini sangat banyak sekali mengaruhi kejiwaan dan psikologi. Informasi sangat mudah. Akses kepada dunia luar sangat mudah. Karena saking mudahnya itu kemudian jadi orang-orang yang individual. Orang-orang yang menjadi anak-anak yang berkumpul tapi di dunia yang main. Ya, di HP, laptop. Maka apakah kita akan membiarkan seperti itu sehingga dia terkendali? Maka peran orang tua ini penting. Rasulullah juga mengatakan abawah itu ya, usul katanya dasarnya adalah asli itu ayat. Rasul tidak mengatakan ummuhu, tidak mengatakan abawah. Nah, unsur keayahan ini menjadi penting. Dan ingatkan lagi, keayahan itu menjadi penting terkait dengan pendidikan. Walau besok sudah mengatakan wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Allahumma salli wa sallim wa jibati wa aimata maqlaba بجلالنا وجلالنا على السيد عبادك
وأسر بحبتك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى الله ليظهر على دين كله وكل شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا المؤمنون اتقوا الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين يا الله. اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر